sebelum kami melanjutkan wilker untuk raker willnya hasil dari pimpinan pusat yang diikuti oleh majelis dan lembaga, maka pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur memutuskan untuk mengawali dari pimpinan terlebih dahulu. Artinya pimpinan inti, ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi jangan sampai majelisnya sudah mengerti banyak hal, ibu ketua dan sekretaris serta bendahara karena tidak mengikuti, ya jadinya nggak bisa maksimal. Jadi tujuan kami seperti itu dan kita tempatkan di ATC lagi. Ya, kalau acara milad kemarin ibu-ibu kan nggak bermalam ya Bu ya. Nah, kalau bermalam nanti akan tahu suasana di malam hari. Ya, lampunya bareng itu nanti ketika menyala ya. Besok pagi juga akan jalan-jalan menelusuri sungai. Sebenarnya saya kemarin lupa, harusnya dari daerah itu membawa satu pohon kenangan. Harusnya ya Bu ya, yang ditanam di lahan yang belakang itu supaya nanti punya kekhasan masing-masing gitu ya. Jadi kemarin terlalu banyak yang dipikir, nggak bisa mikir yang detail, tapi itu penting sebenarnya. Nah itu supaya karena sebentar lagi musim hujan ya, nanti ketika ada acara lagi ya, yang Lumajang sudah Bu, sudah menanam 150 pohon pisang. Monggo bisa diikuti dari yang lain, mungkin daerah Wilker Madiun itu apa gitu ya, sehingga ATD-nya menjadi hijau. Ya ibu-ibu sekalian, sering saya sosialisasikan bahwa pimpinan itu berbeda dengan pengurus, ya Bu ya. Jadi ibu-ibu kalau dikatakan ibu pengurus Aisyah, bukan, saya pimpinan Aisyah. Kalau Dharma Wanita pengurus, pengajian apalah macam-macam di daerah itu kan pengurus. Kenapa Aisyah kok mengambil istilah pimpinan? Karena kalau pengurus hanya ngurusin, hanya mencatat, hanya melakukan kegiatan. Tapi pimpinan itu adalah ada uswah dan qudwah. Jadi teladan dan juga menggerakkan. Menggerakkan umat, menggerakkan kemajuan. Jadi kadang harus di depan geret ya Bu ya, kadang-kadang di belakang nyuruh. Ya, itu ada uswah sekaligus qudwah. Nanti akan detail lagi apa sih bedanya pimpinan dan kepemimpinan. Ya, pemimpin, pimpinan, kepemimpinan. Itu nanti akan dipandu Ibu Ahtim. Ya, sehingga yang jelas menggunakan kata pimpinan. Nah, dari seluruh kita beraktivitas menggerakkan, yaitu kepemimpinan. Ya. Nah, untuk itulah maka kepemimpinan sebagai proses manajemen yang berorientasikan pada human relation, hablum minan nas. Ya, ini yang pertama adalah konsep diri, mentauhidkan Allah secara konsis. Mentauhidkan Allah secara konsis itu seperti apa? Saya juga masih bersama Ibu Pimpinan Wilayah, masih dalam proses belajar. Belajar itu panjang. Jadi mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, secara konsis itu artinya mampu melihat orang lain manusia multi kompleks. Nah, disinilah kita sering gagal.
Ya. Makanya 10 komitmen sudah hafal ya Bu ya. Insya Allah sudah hafal. Yang nggak hafal ngapalkan dulu. Ya, karena sudah kadang-kadang faktor U ya Bu ya. Wis apa lali meneh ya. Nah, kenapa kita seringkali gagal dalam masalah ini? Ya, karena apa? Al-Qur'an bahwa pemimpin itu harus mampu menyebar luaskan rahmat Allah. Ya, jadi di yang dibaca tadi oleh Ibu Dokter, ya kita punya ketua dokter ya Bu ya, dari Kota Blitar, Ibu Dokter Wasinga, bahwa pemimpin itu harus mampu menyebar luaskan rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nah, kepemimpinan profetik itulah yang menjadi dasar teologisnya itu di situ. Ya. Nah, nanti yang sekarang yang terus disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah maupun Muhammadiyah yang selalu bahwa kepemimpinan profetik yang harus kita kedepankan. Nah, kenapa seringkali kita gagal? Satu, karena tidak semua kebenaran diterima oleh pikiran yang benar. Maksudnya benar kadang-kadang diterima salah, gitu kan? Kepemimpinan yang akan kita pimpin ini persoalannya komitmen, sehingga mereka lupa kepada tujuan. Kalau tujuan kita di Aisyah itu untuk apa? Nah, ini yang perlu terus disosialisasikan. Kader ngintil itu ada 2 yang diomongi terus sampai dia bisa merubah mindsetnya bahwa di Aisyah itu tidak sama dengan di pemerintahan. Ya, kalau sangone yo sango dewe kan gitu kan ya Bu ya. Nanti nggak tahu dia dapat makan. Ada yang bilang saya, Bu, SPP mah kok cuma 100.000, itu iso mandak nih 100.000, ya nggak tahu ya makan apa lah, langsung digodok di sini palingan gitu. Ya, ada yang seperti itu ya Bu ya. Ini doakan aja, saya jawab begitu, doakan aja, mudah-mudahan satu ketika PWA kaya raya karena PDA-nya kaya. Kan gitu kan ya Bu ya. Kalau PDA-nya amal usahanya banyak kan, kebagian atau PWA, sehingga kegiatan-kegiatan nggak usah bingung dengan bayar-bayar. Driver ada hotelnya nanti kan gitu, hotel khusus travel. Itu mimpi itu harus punya. Ini lupa kadang pada tujuan. Yang kedua, persoalan kompetensi ya. Ini kaitannya dengan di Aisyah, ini keberagamaannya. Ya. Kompetensinya, kalau sudah agamanya bagus gitu ya. Ini kalau di PP Muhammadiyah itu sekarang yang harus diopeni adalah masjid. Nek masjidnya itu makmur, pasti ranting itu berkemajuan. Itu sekarang beralih sudah. Di pimpinan pusat Muhammadiyah itu sekarang masjid yang harus dimakmurkan. Kalau makmur masjidnya, pasti rantingnya juga akan makmur. Itu ke situ, dibina jamaahnya. Ini khawatirnya nanti ibunya ini pimpinan. Saya dulu jadi ketua PDA keliling subuh ya, ke masjid ini. Mana ya Bapak pimpinan Muhammadiyah yang rumahnya dekat dengan masjid ini, kok nggak ada? Saya tanya ke jamaah, Bu, Pak ini, Pak itu, Bu ini ada ya? Kan dekat, nggak pernah Bu. Gitu pernah kalau Jumatan, kadang-kadang kalau Ramadan. Piye terusan? Iya, jadi diarani jadi detektif Ibu katanya. Iya kan, memang kita harus, jangan-jangan masjidnya sepi, jangan-jangan pemimpinnya memang tidak memakmurkan masjid itu. Akhirnya kita buatkan masjid untuk orang lain, yang buat tidak menjadi pengisi masjid itu. Jadi kompetensi keberagamaan, mudah-mudahan nanti setelah
acara ini nanti bagaimana di daerah semua ada Aisyah Maghribi School yang sudah dirintis punya Walida. Ibu-ibu Aisyah Maghrib ke Isya jangan pulang di masjid kecuali ada pelatihan, memang nggak di rumah. Itu openi masjid yang di sekitar. Yang ketiga, persoalan integritas akhlak. Akhlak itu kadang-kadang ini yang dilupakan. Nah, untuk itulah maka ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan terkait dengan kegiatan pagi hari ini, walaupun masih beberapa hal yang masih belum ada kejelasan dari pimpinan pusat, ketika ibu-ibu bertanya tentang sesuatu, kami tidak berani untuk mengambil keputusan kecuali yang sudah ada, tapi bagaimana menerjemahkan keputusan itu. Kalau hadis kan ada sarahnya ya Bu ya, kita pelajari sarahnya itu bagaimana itu kan. Nah, untuk itulah maka ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa bersungguh-sungguh berkaitan dengan nantinya akhir Oktober juga akan dihadirkan majelis-majelisnya Ibu. Yang jelas dananya harus sahar. Nyiapkan dana ya Bu ya. Kami PWA kemarin habis berapa itu Bu Atin? 50 lebih waktu ngirim peserta ke PP. Tapi insya Allah intan suruwa yang suruh pasti diganti. Bukan siapa yang mengganti, ada caranya Allah. Asalkan ibu ketua nggak usah gerundel ngentekno biayanya kok wakeh men gitu ya Bu ya. Kita kan cuma ngatur, tapi itu harus menjadi keyakinan bahwa nanti Allah yang akan mendatangkan ya. Itu saya sering Pak Saat, Pak Suko begitu. Nah, kalau kita banyak mengeluarkan pasti nanti akan ada masukan nanti gitu. Itu harus menjadi tauhid kita yakini. Nah, barangkali ini ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sehat semuanya sampai besok. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrul